Assalamualaikum, Salam, Om Swastiastu, Damai Sejahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu, Sampurasun. Saya Rani Rabiusani, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMK Negeri 13 Bandung. Untuk koneksi antar materi sekarang, saya akan memaparkan tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya akan merefleksikan diri saya dalam 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang saya percaya tentang peserta didik dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang pertama, peran guru lebih dominan dibandingkan peserta didik. Yang kedua, peserta didik fasik dan motivasi dalam proses pembelajaran sangat rendah. Yang ketiga, pembelajaran fokus terhadap ketercapaian materi dan KKTP. Yang keempat, merasa gagal jika banyak peserta didik yang belum mengerti dan belum tuntas. Yang kelima, kurang memahami karakteristik peserta didik. Dan yang terakhir, berfokus pada suasana kelas yang tertib, tenang, dan anak-anak harus paham akan materi. Ini adalah kegiatan belajar mengajar sebelum mempelajari modul 1.1, di mana siswa hanya duduk diam dan mendengarkan, serta penilaian hanya mengutamakan aspek kognitif. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Ada 2 hal, merubah pemikiran dan merubah perilaku. Yang pertama, merubah pikiran. Guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Pembelajaran berpusat pada anak, menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik. Yang kedua, merubah perilaku. Mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat, memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Dan yang terakhir, lebih cermat melihat bakat anak. Dalam hal ini, menuntun sesuai kodratnya. Lalu apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang diinteraktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Yang ketiga, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikannya setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Seterusnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, dan yang terakhir, mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Dari pemaparan tadi, saya bisa menarik kesimpulan. Yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang kedua, pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Sekian pemaparan dari saya tentang tugas koneksi antar materi mengenai filosofis pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.